Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Hidayati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Laren 03, Kecamatan Bumiayu. Saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A.8. Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan dapat memfasilitasi anak untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana siswa berada, sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan keterampilan yang diberikan kepada siswa agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun dasar-dasar filosofi pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Dasar pendidikan berorientasi pada 3 sistem among. Yang pertama, ingarso sung tulodo. Artinya, seorang pendidik harus memberikan keteladanan baik kepada siswanya, baik perilaku atau pola pikirnya. Ing matyo mangun karso. Seorang pendidik harus memberikan semangat atau memberikan ide-ide yang mendukung dalam proses pendidikan. Tut wuri handayani. Seorang pendidik harus memberikan motivasi atau kepercayaan sepenuhnya bahwa siswa dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Yang ketiga, merdeka belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Ketika belajar, seorang anak merdeka, baik batin maupun lahirnya. Anak bebas dalam menentukan sendiri sesuai dengan yang mereka senangi atas kegiatan yang ada dengan tetap mengacu pada tuntunan. Merdeka dapat juga diartikan sebagai tidak harus dan tidak memaksakan. Yang ketiga, bermain. Bermain merupakan sebuah kegiatan yang menyenangkan bagi seorang anak. Bermain adalah suatu kegiatan yang bersifat menyenangkan, sehingga melahirkan perasaan bebas, merdeka, dan juga memunculkan rasa ingin tahu. Bermain dapat menautkan cipta, rasa, karsa atau karya, dan budi pekerti yang sudah ada pada diri anak. Yang keempat, berpihak atau berhamba kepada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, dengan melaksanakan pendidikan yang berhamba kepada anak, maka akan benar-benar memposisikan seorang pendidik untuk menghargai keberadaan mereka peserta didiknya. Pendidik dapat mendengarkan mereka, memberikan mereka dengan ikhlas sesuai dengan kebutuhannya, bukan memaksakan mereka untuk mengikuti yang pendidik mau. Yang kelima, bukan tabula rasa. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Seorang anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak tersebut untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya
untuk menjadi manusia seutuhnya. Sedangkan refleksi modul 1.1 yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Ada beberapa keyakinan yang ada dalam diri saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, bahwa dalam menyampaikan materi dengan metode ceramah, menurut saya itu lebih tepat karena siswa duduk tenang, tidak berisik, dan hanya fokus pada penjelasan gurunya. Yang kedua, dalam mengajar, saya mengejar materi agar selesai sebelum pelaksanaan tes sumatif atau ujian tanpa memperhatikan karakteristik anak yang berbeda-beda. Keyakinan yang ketiga, saya menganggap berhasil ketika mengejar ketika anak-anak mendapatkan nilai tes atau ujian di atas KKM yang ditentukan. Keyakinan yang keempat, saya melakukan pembelajaran selalu di kelas untuk menghindari anak-anak bermain. Yang kelima, saya menganggap sumber belajar hanyalah guru dan buku pelajaran atau buku paket yang ada di sekolah. Sedangkan refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah setelah saya mempelajari modul 1.1 yang pertama adalah bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, bahwa kegiatan belajar harus menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak dengan memperhatikan karakteristik, kemampuan, dan keunikannya. Yang ketiga, siswa adalah subjek yang aktif, bekerja, dan bergerak, bukan objek yang hanya menerima saja. Yang keempat, guru harus senantiasa menjadi teladan yang baik untuk mengembangkan budi pekertinya. Sedangkan refleksi yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan diantaranya adalah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan memperhatikan kebutuhan dan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Yang kedua, melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas, misalnya kegiatan praktek agar anak mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Yang ketiga, memasukkan metode bermain, baik di kelas atau di luar kelas, karena dapat menautkan cipta, rasa, karsa atau karya dan budi pekerti. Karena bermain adalah kodrat anak. Yang kelima, membekali siswa dengan keterampilan kecakapan abad 21 dengan menggunakan laptop atau Chromebook atau HP sebagai sumber belajar selain guru dan buku pelajaran. Demikian pemaparan modul 1.1 tentang kesimpulan dan refleksi pendidikan pemikiran berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.